Shalom sahabat Parani yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan dalam program Parani, Papeda Rohani. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, kasih-Mu Tuhan bagi kami, sehingga kami pagi hari ini masih dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu, renungan yang akan Hamba bawakan dalam program Parani. Biarlah Tuhan memberkati yang Hamba sampaikan, sehingga setiap pendengar boleh diberkati dan Tuhan memberikan pengertian dan hikmat agar kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Sahabat para yang dikasihi Tuhan, ayat renungan di hari ini terambil dari Rut 1 ayat 1 dan Rut 2 ayat 23 dengan judul menceritakan kisah Anda dengan rendah hati. Sahabat Parani, tidak dapat dipungkiri bahwa kasih yang nyata seringkali sulit ditemui, tapi kebahagiaan sejati hanya datang pada mereka yang peduli dengan sesama. Di sini terlihat dari kitab Rut, yang mana adalah kisah dua janda dan seorang petani di desa terpencil. Perbedaan yang sangat dalam dengan kitab sebelumnya, yaitu kitab Hakim-Hakim, di mana konteks kedua kitab tersebut sama, yaitu pada zaman para hakim memerintah. Namun, isi kedua kitab tersebut sangatlah berbeda. Di sini terlihat dari kitab tersebut yang mana Hakim-Hakim tertulis tentang kejahatan dan pergolakan, karena setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri dalam Hakim-Hakim 21 ayat 25. Namun sebaliknya kitab Rut adalah kisah menakjubkan tentang iman, kesetiaan, dan kebaikan. Hal yang menakjubkan karena terjadi dalam masa perjuangan bangsa Israel. Lebih jauh lagi, ketika para hakim melihat gambaran besar negara Israel selama periode itu. Tetapi, kitab Rut berfokus pada sebuah keluarga. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, yang menjadi pengingat bagi kita bahwa Allah semesta alam juga adalah Allah segenap detil kecil hidup kita. Tidak hanya maha perkasa dan maha kuasa, tapi Dia juga Bapa yang peduli dengan hidup kita. Dan seluruh detilnya hidup kita sangat berarti bagi Allah. Hidup kita berharga bagi Dia. Kitab Rut mengingatkan kita akan kepedulian, penyediaan, dan kesetiaan Allah dalam kepingan-kepingan kecil hidup kita. Naomi lebih peduli dengan Rut dibandingkan dirinya sendiri. Naomi ingin Rut pulang ke negerinya supaya Rut memiliki kesempatan menikah lagi yang lebih baik. Dan Naomi bersiap untuk kehilangan Rut demi kebahagiaan Rut. Dapat dalam Rut 1 ayat 8 hingga 13. Dan juga begitupun sebaliknya dari Rut, bahwa kasih Rut pada Naomi sangatlah murni dan tulus. Rut siap untuk tidak menikah lagi. Dia menunjukkan kesetiaan besar pada ibu mertuanya. Dia berkata, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut," dalam ayat yang ke-16 dan 17. Boas adalah orang yang takut akan Allah. Dia mendengar reputasi Rut. Rut tidak hanya setia dan beriman, dia pekerja keras. Seseorang pasti telah bersaksi tentang Rut. Boas berkata, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal." Rut telah bersaksi tentang imannya dalam Allah, karena Boas tahu bahwa Rut berbakti bagi Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Boas selalu menunjukkan kebaikan luar biasa pada Rut. Rut berkata kepada ibu mertuanya, "Nama orang yang aku bekerja hari ini ialah Boas. Tuhan rela
mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Sahabat Parani yang dikasihi Tuhan, marilah kita semua orang-orang yang percaya dan mengikuti Kristus, biarlah hidup kita dapat menyatakan iman kita pada Yesus Kristus dan berbuah kesetiaan serta kebaikan. Demikian renungan Parani kita di hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas teladan iman, kesetiaan, dan kebaikan. Bantu kami agar jadi seperti itu. Bantu kami sebagai masyarakat untuk menjadi orang-orang yang dikenal karena iman, kesetiaan, dan kebaikan. Amin. Terima kasih sahabat Parani yang telah menyaksikan renungan di hari ini. Kita akan berjumpa di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan salam satu hati.